warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kirami wa sallim tasliman katsira. Marilah sebelum kita mulai dengan video ini, pada kesempatan kali ini kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membuat tugas ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan bagi junjungan dan uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, juga bagi segenap keluarga, para sahabat dan segenap umat manusia yang istiqomah atas sunnahnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sultan Syifana, kelas 9A dari SMP Muhammadiyah Turan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang wudu. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak familiar lagi jika mendengar kata-kata wudu, atau bahkan tentu sudah sering menemui atau sering melakukan wudu tersebut. Karena kalau kita asumsikan, pasti setiap orang muslim itu akan berwudu 5 kali dalam sehari. Mengapa demikian? Nah, ini kita ibaratkan bahwa setiap akan melakukan sholat fardu kan ada 5. Nah, pasti kita akan berwudu terlebih dahulu. Nah, maka dari itu tentu teman-teman sekalian sudah tidak familiar, sudah mengenal lebih dekat dengan wudu ini. Nah, wudu secara bahasa itu artinya adalah tampil, indah, dan juga bersih. Sedangkan menurut syar'i adalah menggunakan air untuk mencuci bagian tubuh tertentu dengan niat untuk bersuci. Jadi untuk berniat untuk bersuci wudu itu. Jadi wudu hukumnya ada 2. Ada wudu itu hukumnya ada yang wajib dan juga sunnah. Wudu wajib, wudu hukumnya wajib itu ketika kita akan mengerjakan sholat. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi hukum wajib itu yang pertama saat akan mengerjakan sholat. Yang kedua, saat kita hendak menyentuh Al-Quran atau mushaf. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamussuhu illal mutahharun. Yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba yang disucikan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita hendak melaksanakan tawaf di Ka'bah, sesuai dengan sabda Rasul kepada wanita haid, janganlah engkau melaksanakan tawaf kecuali dalam keadaan suci. Nah, itu adalah beberapa hal wudu hukumnya wajib itu ketika mengerjakan sholat, hendak menyentuh Al-Quran atau mushaf, dan juga hendak melakukan tawaf di Ka'bah. Sedangkan wudu itu disunahkan ketika melaksanakan ibadah yang kita sebutkan sebelumnya, sesuai sabda Rasul, hanya orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga wudunya. Hadis riwayat Ahmad.
teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dari tujuan tersebut adalah untuk membersihkan diri kita sebagai dari najis, wudu pun memiliki keutamaan. Di antaranya, yang pertama, wudu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wudu sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, maka kesalahan-kesalahannya akan berguguran sampai yang ada di balik kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah wudu akan meninggikan derajat manusia. Jadi itu adalah beberapa dari keutamaan wudu itu sendiri. Maka sebagai umat muslim, mengapa kita masih melihat orang-orang yang sering bermalas-malasan untuk wudu, bahkan akan melaksanakan sholat pun pada diri sendiri dengan tidak wudu, dan itu sangat ironis sekali. Nah, maka untuk mendapatkan wudu tersebut, wudu yang sempurna, maka kita perlu memperhatikan rukun-rukun wudu. Jadi ada 6 rukun-rukun wudu. Untuk mengetahui, simaklah video berikut ini. Selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.